Salam sehat semuanya. Baiklah, pada pertemuan yang ke-7 ini kita lanjutkan kuliah Geofisika Tambang. Seismik refraksi kita selesaikan dengan metode ABC. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat kita akan mengukur suatu struktur geologi dengan dua lapisan, di mana pada lapisan pertama mempunyai kecepatan gelombang P1, kemudian di lapisan kedua mempunyai kecepatan gelombang P2. Nah, dari prinsip bahwa semakin ke dalam lapisan itu semakin padat, sehingga kecepatan gelombang di lapisan kedua itu jauh lebih besar daripada kecepatan gelombang di medium 1. Jadi P2 lebih besar daripada P1. Nah, sehingga akan terjadilah proses pembiasan gelombang. Nah, titik A dan B itu adalah dimana kita akan melakukan pengukuran di A ini, dan di B adalah kita meletakkan source-nya atau gelombang suara, gelombang kejut. Kemudian di titik C-nya adalah geofun. Nah, lingkasan dari gelombang itu nanti forward dari A ke C, kemudian reverse dari B ke C dengan waktu penjalaran, yaitu kecepatan gelombang dari A ke C, yaitu mempunyai waktu penjalarannya yaitu A, D, E, C. Nah, kita notasikan yaitu adalah waktu gelombang merambat dari A ke C, yaitu adalah TAC, itu pada saat pengukuran maju, forward. Ya. Kemudian kita melakukan pengukuran dari B ke C, yaitu B, G, F, C. Ya. Notasinya waktu yang dibutuhkan dari B ke C, yaitu TBC, yaitu adalah reverse. Jadi reverse-nya adalah ini. Jadi TBC itu adalah waktu reverse atau waktu mundur. Nah, kemudian waktu atau T, ya, waktu itu dapat dicari dengan persamaan, yaitu persamaannya adalah TAB itu waktu forward maksimal ditambah dengan waktu reverse maksimum dibagi 2. Jadi T forward maksimum ditambah dengan T reverse maksimum dibagi 2, itu adalah TAB. Kemudian waktu ECF itu sama dengan TAC, yaitu waktu forward, ditambah dengan TBC, yaitu waktu reverse, dikurangi dengan TAB. Nah, sehingga kedalaman kita akan bisa tentukan dari rumus ini, yaitu HC, kedalaman dari masing-masing geofun, itu sama dengan setengah dikali dengan P1 P2 dibagi dengan akar dari P2 kuadrat min P1 kuadrat dikali dengan dalam kurung TAC plus TBC dikurangi dengan TAB. Nah, inilah ya perjalanan gelombang. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah kita dalam melakukan dengan metode ABC ini? Jadi pertama kita buat grafik jarak TS waktu. Jarak TS waktu, kemudian kita akan mencari TAB, jadi nilai TAB dan kecepatan rambat
gelombang di medium 1 yaitu T1. Setelah itu kita tentukan nilai dari TAC dikurangi dengan TBC pada tiap posisi geopon. Kemudian cari kecepatan rambat gelombang di medium 2 yaitu P2 dengan membuat grafik yaitu penentuan kecepatan lapisan di lapisan 2 dengan koordinat X-nya itu adalah jarak dan koordinat Y-nya adalah TAC min TBC. Nah, baru kemudian kita hitung kedalamannya. Ya, selanjutnya kita sekarang, ini adalah salah satu contoh dari hasil pengukuran dengan pengukuran seismik refraksi. Ya, dalam hal ini ada, kita lihat tabelnya, ini adalah posisi itu titik A yaitu pada saat short maju. Jadi kita meletakkan sumber gelombang di A dengan posisi geopon di geopon 1, 2, 3 dan seterusnya sampai geopon 19 ya, dan pada di short B-nya. Kemudian ini adalah short mundur yaitu revert ya, mundur dengan jarak masing-masing baik forward maupun revert itu adalah 20 meter. 20 meter dari 0, 20, 40, 60, 80 dan seterusnya. Ya. Kemudian ini ada waktu forward dalam millisekon. Kemudian waktu revert dalam millisekon. Ini masing-masing mempunyai waktunya adalah 0, kemudian 15,32, 20,24 milisekon, 23,45 dan seterusnya sampai 78,67 milisekon. Kemudian waktu tempuh gelombang pada saat short mundur yaitu revert, dari 0 ini kan, kemudian waktunya ditempuh adalah 23,3 milisekon, kemudian 24,56 milisekon dan seterusnya sampai 83,66 milisekon. Itu waktu yang dibutuhkan. Nah, sehingga nanti kita akan mencari TAC kurangi TBC, yaitu adalah waktu forward dikurangi dengan waktu revert. Kemudian TAB yaitu adalah waktu forward maksimal ditambah dengan waktu revert maksimal revert maksimum dibagi dengan 2 TAB ya. Kemudian TECF yaitu tadi adalah TAC ditambah dengan TBC dikurangi dengan TAB. Nah, baru kita mencari kedalamannya. Nah, dari sini nanti kita akan dapatkan yaitu berapa TAB-nya, kemudian berapa kecepatan gelombang di medium 1 pada saat forward, kemudian kecepatan gelombang 1 pada saat revert dalam meter per detik, kemudian kecepatan gelombang di medium 1 rata-rata ya. Kemudian kita juga akan dapatkan kecepatan gelombang medium di medium 2 forward, kemudian kecepatan gelombang di medium 2 pada saat mundur revert. Nah, kemudian P1 kuadrat dan P2 kuadrat. Nah, sekarang langkahnya kan kita disuruh membuat grafik dulu. Grafik
namanya jarak PS waktu. Nah, dari data ini sebenarnya kita harus bisa menginterpretasi, baru bisa menginterpretasi. Ya, coba lihat pada saat jarak 0, 0, pada jarak 20. Ini ada waktu yang dibutuhkan 15,32. Begitu dari sini, ya kecepatannya, waktunya sedikit, 15,2. Dari 0 ke 15 lebih. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa dari 0 ke 15, dari 0 waktunya ke 15,32 itu adalah kita bisa menginterpretasi bahwa ini adalah gelombang langsung pada saat forward gitu. Nah, sehingga kita kasih tanda ini, kasih tanda kuning, ya. Kemudian pada saat reverse, jadi short mundur, kita lihat juga di sini dari 0 ke 23 ini dekatan waktunya besar sekali dibandingkan dengan dari 23 ke 24 ini. Nah, berarti adalah dari 0 ke 23 itu pasti adalah gelombang langsung. Ya. Terus dari 23 ke maksimal ini 83 ini adalah gelombang biasnya. Jika kemudian yang dari 15,32 sampai dengan 78,67 adalah gelombang bias forward. Nah, coba kita lihat dari grafiknya. Coba kita buat grafiknya sekarang ya. Saya buatkan grafiknya, ya, grafiknya biar lebih jelas kalian. Jadi insert grafik ini ya. Nah, kelihatan kan? Ini kalau kita nanti sudah pasti ada gelombangnya adalah sana lurus. Itu adalah gelombang langsung. Kemudian yang dari sini adalah gelombang bias. Ini adalah pada saat forward, ya, pada saat forward. Ya, forward. Sekarang saya tambahin lagi pada saat nah ini ya, pada saat forward ini X-nya adalah saya ini X-nya ya. Kemudian Y-nya adalah yang ini. Nah, kelihatan kan? Nah, ini tadi yang ini belum. Ini saya diedit dulu. Edit. Betul. Saya edit yang satu ini. Edit. Ini tadi X-nya belum dikasihkan. Ya, saya kasihkan X-nya. Oke. Nah, kelihatan kan? Ini pada saat forward gelombang langsungnya ke sana, lurus ke sana. Ini gelombang biasnya. Pada mundur, tiba gelombang langsungnya lurus ke sana. Kemudian gelombang biasnya itu adalah itu ya. Jadi kita sudah bisa nanti menentukan. Nah, sekarang dalam rangka untuk menentukan kecepatan terhadap gelombangnya di apa namanya di medium 1, kita menentukan kecepatan terhadap gelombang di medium 1 ya. Kita buat sekarang grafik lagi, kita buat grafik lagi ya. Kita buat grafik lagi yaitu yang dari sini ya. Dari 15 sampai dengan 78 ya. Insert grafiknya ya, dengan X-nya tadi dengan edit X-nya adalah ini. X-nya itu sorry. X-nya salah. Dia kita membuat X-nya adalah dari sini ya, dari 20.
Dan ini kita kasih nama namanya forward. Ya. Forward. Oke. Ya. Kemudian kita add lagi ini yang revertnya. Oke, udah kurang lagi. Ya. Kurang dari atas ya. Di sini itu gambar biasnya. Nanti kedua tiga. Ini namanya saya nama revert. Dan x-nya kita ambil dari sini sampai dengan ini. Ya. Kemudian y-nya kita ambil dari sini ke itu ya. Oke. Oke, kita dapatnya? Kita dapatnya. Nah, itu dah. Nah, sekarang saya main data lagi. Add, yaitu gelombang langsungnya. Gelombang langsungnya. Ini adalah forward langsung. Ya. Ini adalah forward. Saya kasih langsung. Forward langsung. L, ya. Forward langsung. Misalnya L. Dengan X-nya saja. Ini. Dan Y-nya adalah X-nya adalah Y-nya adalah ini. Y-nya adalah ini. Ya, kita kelihatan. Nah, ini. Ya kan? Nah, kemudian kita cari tambahkan lagi. Nanti gelombang langsung berikutnya. Gelombang ini adalah revert langsung yaitu dengan x-nya lain ya kan, revert dengan y-nya adalah ini. Oke. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita cari kemiringan masing-masingnya. Kita carikan miring masing-masing dengan kita mencari di sini. Ya, cari masing-masing. Nah, kita sudah tahu kemiringan masing-masing dari baik itu gelombang langsung forward, gelombang langsung revert, dan gelombang bias forward, dan gelombang bias revert. Nah, ini adalah gelombang kemiringan gelombang bias forward. Inilah kemiringan gelombang bias revert. Kemudian ini adalah gelombang langsung revert, dan ini adalah gelombang langsung forward, langsung kemiringan dari gelombang langsung. Itu ya. Nah, sekarang kita akan mencari kecepatan merambat gelombang langsung yaitu di P1, baik itu forward maupun revertnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kecepatan ini, ya, ini sama dengan 1000 ya, dibagi dengan 0,766. Nah, dapat berapa? 1305,48. Kemudian kita cari kecepatan gelombang langsung
yaitu P1 dipetnya. Jadi sama dengan 1000 dibagi dengan ini 1,165 1,165 ya. Minnya itu adalah menunjukkan bahwa mulai dari atas ke bawah apa enggak ya dapatnya, sehingga kita dapat kecepatan rata-rata kuadrat rata-rata dari ini. Ya, kita gedekan dulu ini. Jadi kecepatan P1 rata-rata sama dengan ya, sama dengan sum. Nah, kalau turun ini ya, P1 forward ditambah dengan P1 reverse terus dibagi 2. Nah, dapat kekuatan rata-rata 1081,93 B. Nah, kemudian P1 kuadrat, P1 kuadrat, ya kan, P1 kuadrat sama dengan rata-rata ini dikuadratkan, baru kita dapatkan, nah, benar ya, cukup tambah ya, nah, rata-ratanya adalah 1000 E26 kuadrat, benar ya, 1170,5 sama ya. Ini dua ulangan ini. Dengan P1 rata-rata ini angkat 2. Nah, itu ya. Oke. Oke. 1170. Nah, itu ya. Satu kuadratnya. Oke. Kemudian setelah itu kita mencari TAB. TAB ini. TAB sama dengan ya, kita cari TAB yaitu adalah mulai dari yang ini. So, hubungannya dengan ya, TAB kita ini aja mulai dari sini sama dengan TAC dikurangi dengan TBC ya kan, berarti ini dikurangi dengan ya itu, kemudian tinggal kita sekarang copy aja, copy ke bawah, terus taruh di tengah ya kan. Kemudian TAB ya, TAB ini nanti sama, TAB itu adalah apa? TAB yaitu T forward maksimum yaitu 78,67 ditambah dengan T reverse maksimum dibagi 2 kan itu. Kita cari di sini TAB-nya sama dengan ya 8 di maksimum ini ditambah dengan ini ya, terus ya, kurung ini jangan lupa barang tidak dibagi 2 ya, jadi kita rapatkan. Nah, ini apa itu kurang apa namanya itu kurang ini saja harusnya salah ya, ini harusnya adalah D
ya, D. Hmm, D. Oke, tinggal sekarang copy aja, copy, masukkan ke sini, masukkan ke sini, pas, dan diseret, ya, taruh di tengah. Nah, oke, kemudian kita akan mencari TCF, yaitu adalah TAC ditambah dengan TBC dikurangkan dengan TAB. Ya, tuh, ini sama dengan, nah, ini ditambah dengan TBC, kemudian dikurangi dengan TAB. Ya, dikurangi dengan TAB. Oh, terus. Ini adalah kondisi F, ya. Nah, ini jadi ya, TAC ditambah TBC dikurangi dengan TAB, gitu ya. Nah, setelah itu kita copy ke bawah, ya, ketemu. Sekarang taruh di tengah. Tuh. Terus selanjutnya apa? Kita sudah tahu TAC kurangi TBC, ya kan? TAC kurangi TBC, kemudian cari P2 dengan membuat grafik dengan TAC min TBC. TAC min TBC. Grafiknya, ya kan? Grafik. Jadi untuk mencari kecepatan dapat gelombang yang kedua dengan koordinat X-nya, cara koordinat Y-nya adalah TAC min TBC. Tuh. Ya. Oke, sekarang kita cari dengan memakai grafik. Cara TAC min TBC. Nah, kita dari sini, bukan dari sini. Kita bukan dari sini yang forward, ya, yang forward itu. Nah, ini sudah ketemu TAC. TBC-nya ketemu. Ya. Jadi kita cari ini. Tentunya adalah sampai di sini. Ya. Sudah kan gelombang bias di medium 2. Mengapa tidak dari sini? Ini di medium 1. Ini di medium 1. Itu. Ini udah di medium 2. Yang saya blok ini di medium 2. Insert. Ya. Oke. Dengan X-nya select data. Jadi dengan ini adalah apa namanya? Grafik. Jadi namanya TAC TS cara TAC min TAC min TBC dengan TS jarak. Inilah X-nya. Nah, X-nya ini dari sini dari 20 sampai ke 180. Oke. Ketemu. Udah ketemu ini, ya kan? Nah, sekarang dikasih nama sebenarnya. Jadi, nah, ini apa namanya? Oke, ya udah namanya itu kan. Oke. Ya. Jadi grafik TAC min TBC TS jarak. Nah, kemudian kita cari kemiringannya. Cari kemiringannya dengan ya. Jadi kemiringannya adalah ya. Ya, setelah kita dapat kemiringan,
Ya, adalah 0,3246 itu kemiringannya, kemiringan dari sini. Baru kita sekarang masuk ke tadi berapa? Masuk ke P2. Ini tidak ada revertnya, nggak usah ya. Jadi ke forward line. Jadi sama dengan ya kan? Sama dengan berapa? Hmm, sama dengan 1000 dibagi dengan kemiringan. Kemiringan adalah berapa itu? 0,3246. Ini 0,2346. Oh, 3246. Nah, 3246. Ya, berapa itu dapatnya? Nah, kemudian dikuadratkan. Ya, dikuadratkan sama dengan ya, kuadrat P dikuadratkan sama dengan P2 kuadrat ya, tambah 2 Oke, udah ya, ketemu 2 kita ketemu. Nah, sekarang masuk ke rumus ini dalam rangka mencari kedalaman pada masing-masing diopun, kedalaman masing-masing diopun. Oke, selanjutnya kita akan mencari kedalaman dari masing-masing diopun, dari diopun 1 sampai diopun 19, kedalaman lapisan yang kedua. Jadi dengan rumusnya HC ya, sama dengan ya, DAC ini ya, terus dikali dengan P1 dikali P2, P1 dikali dengan P2, ini P1 dikali P2, ini P1 ya, kemudian dikali dengan P2, P2, P2 dikali dengan yang tadi E, E ini di depan turun dikali dengan di PAC ini ya, ini PAC dikali dengan ini, terus ini dikurang tutup, terus dibagi dengan 2 kurang buka dulu, kurang buka 2 dikali dengan dikali dengan S SQRT kuadrat ya, jadi dari P2 kuadrat dikurangi dengan P1 kuadrat, P2 kuadrat dikurangi dengan P1 kuadrat, terus kurang tutup, terus kurang tutup lagi sekali, terus dibagi dengan min 1000. Mengapa min 1000? Karena dari milisekund ke detik. Coba yang terjadi, nah kita dapat kedalaman pada kedalaman 8. Jadi kedalaman min 8 itu menunjukkan 8. Nah sekarang biar ini bisa di copy, karena ini ada tadi adalah di sini ya, 8, sehingga yang harus dirubah ini harus dikasih dolar, ini dolar ya, ini juga dolar. Jadi yang para ketetapan harus dikasih dolar, dolar dolar, kemudian SG ini juga dolar. Sorry
Kemudian benar, kemudian kita akan tetapkan G-nya, ya, ini benar, oke. Terus kok bisa salah? Oh, persen. Benar. Ya, enter. Nah, sekarang ini kita bisa copy ke sampai ke 29, 19. Oke. Nah, ini dapat kedalamannya. Nah, kalau sudah dapat kedalaman ini, tinggal kita sekarang membuat lapisan, ya, dapat lapisan satu dan lapisan kedua, ya, dengan cara kita membuat ini, kemudian insert, ya, insert area, kita mau pilih ini. Nah, inilah, ya, pada geopen 1, kedalaman min 8 sekian, ya kan, 2 dan seterusnya sampai ke geopen 19. Nah, ini adalah lapisan yang pertama. Lapisan yang pertama dengan kecepatan gelombang tadi berapa? Kecepatan gelombangnya itu adalah 1081,93. Nah, sekarang material apa? Ya, kemarin di pertemuan ke-6 sudah saya sampaikan pada kecepatan sekian itu ada sebatuannya apa. Kemudian di lapisan kedua, ya, P2-nya adalah 3080,71715. Ini kan garis batuannya apa? Lihat itu ya. Jadi itulah ya, materi kita sudah mendapatkan. Ini adalah undulasinya secara undulasi bergelombang di lapisan yang kedua bergelombang. Tapi kalau kepingin sekarang ini dibuat lebih itu lagi dengan cara bergelombang garis, nah ini ya, jadi lapisannya, nah atas lapisannya adalah seperti ini. Atas lapisannya seperti ini. Nah, pada saat 1 dilanjut kedalaman sekian dan 19 kedalaman sekian. Ya, ini dapat atasnya. Tapi dengan cara yang satunya, tapi dengan cara ya, dalam metode area kita dapat sama. Metode area yang ya, begini juga ya, ya, ya. Jadi kita dapatkan yang biru merah kecepatan lapisan 1, kecepatannya lebih besar 1000 sekian, kemudian yang ini adalah 2000 sekian. Nih, P1 rata-rata adalah 1000 sekian, dan P2-nya adalah ini 3000 sekian. Cari ya kan garis batuannya apa? Itu ya, kita dapatkan. Demikian pertemuan pada yang 7. Mohon untuk dipelajari. Pertemuan ke-8 adalah UTS. Siap-siap untuk kerja. Terima kasih. Salam sehat.